Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Official trailer Deadpool and Wolverine udah dirilis oleh pihak Marvel Studios. Dan ternyata isi trailernya itu berfokus kepada dinamika antara Deadpool dan juga Wolverine yang makin dalam ya. Dan juga di dalam versi ini menunjukkan hubungan mereka selama menjelajahi seluruh multiverse Marvel. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai detail dan juga berteori liar mengenai film MCU Multiverse Saga kali ini. Oke, so Mario Booster, let's break down this video. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Just give me one more drink and then I'll leave. Official trailer ini dibuka dengan kemunculan Wolverine alias Logan yang dimana dia sedang mabuk di sebuah bar dan dia diejek oleh seorang bartender dengan mengatakan bahwa dia harus pergi dari bar tersebut. Nah, ini udah menjadi ciri khasnya bagi si Logan yang dimana kesehariannya dia selalu mabuk di sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Dan juga adegan ini membuat gua callback di film X-Men tahun 2000-an awal yang dimana Logan juga mabuk di sebuah bar setelah dia melakukan aksi pertarungannya di sebuah ring yang membuatnya dia menjadi pemenang di film tersebut. Dan juga adegan yang sama juga terlihat di film X-Men First Class yang dimana Logan tampak mabuk di sebuah bar sambil dia merokok dan juga meminum segelas bir ya. Nah, kita bisa melihat di belakang sang bartender itu ada sebuah bendera Kanada yang dimana ini tentunya menjadi sebuah referensi kepada Wolverine sendiri yang dimana dia adalah orang Kanada. Nah, ini kita bisa melihat di film X-Men Origins Wolverine yang dimana dia pernah membunuh ayah kandungnya dan kabur bersama dengan Victor Creed alias Sabretooth untuk bertahan hidup di era tahun 1900-an awal ya. Hi Peanut, I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. So, upsy daisy. Whiskey Dick of the Claws. Dan tiba-tiba di sampingnya ada Deadpool yang mengunjunginya dan memintanya untuk ikut dengannya karena dia sangat membutuhkan bantuannya. Lalu Wolverine menolaknya dan dia berusaha untuk bertarung dengannya. Tapi Deadpool dengan cepatnya langsung mengarahkan pistol itu di depan wajah Logan. Nah, di situ ada sebuah tulisan "Smile, wait for the flash" di bagian ujung pistol tersebut. Yang dimana pistol ini juga pernah terlihat di film Deadpool kedua sebelum dia akan membunuh semua lawan-lawannya. Dan ternyata di sini udah mulai terungkap bahwa Wolverine lah yang telah bertanggung jawab atas hancurnya universe-nya sendiri. Dan ini udah terlihat jelas di bagian awal trailer ini ya, yang dimana sang bartender udah mengatakan bahwa semua orang gak ada menghargai lo di sini. Nah, di sini gue bisa udah mulai curiga bahwa sepertinya Wolverine udah melakukan kesalahan di universe-nya tersebut ya. Kemungkinan mereka ambil referensi dari komiknya Wolverine Old Man Logan yang dimana ada sebuah arc yang dimana Mysterio pernah menghipnotis Logan untuk membunuh semua anggota X-Men di universe-nya. Dan setelah dia sadar apa yang dia perbuat ya, akhirnya Logan menghukum dirinya sendiri dan merasa depresi akan hal itu. Kemudian di sini Wolverine telah mengeluarkan cakar adamantiumnya yang dimana cakarnya gak langsung keluar. Nah, ini membuat kita callback kepada scene Logan di film Logan yang dimana dia kesulitan untuk mengeluarkan cakar adamantiumnya karena usianya yang sudah semakin tua. Dan terungkap di film ini ya, Wolverine ternyata udah berumur 40 tahun ke atas. Dan di endingnya Wolverine telah menaruh wajahnya di hadapan pistol Wade Wilson tapi dengan senyum yang menyeringai. Tapi kita bisa melihat bahwa senyumnya itu seperti kayak senyum orang depresi. Nah, hal ini karena dia adalah penyebab hancurnya universe-nya sendiri dan dia menyalahkan dirinya sendiri karena dia nggak mampu menghentikan aksinya tersebut akibat ulah dari hipnotisnya Mysterio. Well, untuk Mysterio ini masih cuman referensi ya, tapi mungkin di MCU akan dibuat lebih jauh lagi, mungkin seperti itu ya. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Kemudian kita beralih ke logo Marvel Studios yang dimana warnanya udah mulai terpisah. Yang pertama kita bisa melihat logo Marvelnya yang dimana itu berbasis dengan warna merah yang memberikan sebuah isyarat bahwa ini adalah warna khasnya dari si Deadpool. Sedangkan logo Studiosnya ini berwarna kuning yang memberikan sebuah isyarat bahwa ini adalah warna khas dari si Wolverine.
Lalu kita bisa melihat di dimensi The Void ada Wolverine dan Deadpool yang berusaha untuk bertarung di depan logo 20th Century Fox, yang dimana kemungkinan logo ini udah diprint oleh TVA dan masuk ke dimensi The Void ini. Nah, sepertinya ini memberikan sebuah kita petunjuk kalau Fox ini sebenarnya udah diakuisisi oleh Disney di dunia nyata. Makanya sekarang semua konten yang berbau dengan Fox dari lisensi Fox itu sekarang udah berpindah kepada Disney semua, termasuk dengan konten-konten Marvel mereka seperti Fantastic Four dan juga X-Men ya. Kemudian Deadpool melakukan sebuah narasi dengan mengatakan bahwa dia akan kehilangan semua orang yang ia pedulikan, termasuk dengan kasihnya Vanessa dan juga anggota Task Force X-nya yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Nah, ini terlihat jelas waktu Wade Wilson mereka ulang tahunnya bersama dengan keluarga barunya dengan begitu hangat ya, dan dia nggak mau kehilangan momen seperti itu. Makanya Deadpool sini sangat ngotot untuk bersama dengan Wolverine. Tapi Logan dengan arogannya mengatakan dengan jelas kalau dia tuh nggak peduli alias sudah bodo amat lah ya. Nah, ini tentu mengarah jelas kepada sifat asli Logan yang juga nggak peduli kepada rekan dekatnya ketika ada sebuah misi untuk menyelamatkan dunia. Wolverine let down his entire world. Dan juga ada adegan ketika Logan itu yang merasa bersalah di sebuah padang rumput dan juga langit yang begitu gelap. Nah, ini kemungkinan adalah adegan flashback di mana Logan merasa bersalah dan juga gagal karena apa yang udah ia perbuat di situ ya. Sekali lagi, seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa sepertinya mereka akan mengambil referensi dari komiknya Wolverine Old Man Logan ya, yang dimana dia udah pernah dipengaruhi oleh Mysterio untuk membantai semua para mutant. Tapi kita bisa melihat di next adegan Wolverine bertarung dengan Cassandra Nova Xavier yang merupakan ahli telepati yang sangat kuat dan terkenal sebagai pembantai semua mutant di Pulau Genosha. Bisa jadi kedua arc komik ini akan dijadikan satu oleh pihak Marvel Studios. Tapi yang membuat si Wolverine ini menjadi pembantai semua para mutant, kemungkinan dia dikendalikan oleh Cassandra Nova Xavier, sehingga terjadinya pembantaian semua para mutant di Pulau Genosha itu ya. Jadi istilahnya si Nova inilah yang menjadi otaknya, sedangkan Wolverine menjadi bonekanya. Jadi ya dia dikendalikan oleh si Cassandra Nova Xavier ini ya, seperti itu ya. Jadi bisa gua pastikan kalau villain utama di film Deadpool and Wolverine ini adalah Cassandra Nova Xavier. Itu adalah adik kandung Charles Xavier alias Profesor X. Nah, terlihat di next adegan Wolverine dan Deadpool melakukan pertarungan sengit yang dimana banyak sekali adegan yang penuh darah dan juga brutal. Seperti contoh Wolverine yang menusuk bagian bawah milik Deadpool yang ngilu kalau kita lihat sebagai mata laki-laki ya. Anjir lah, gua ngilu banget ketika ngeliat hal itu jadi. Dan juga ada adegan ketika dia digelitik oleh Deadpool dengan menembak sisi kanan dan sisi kiri perutnya si Wolverine ya. Itu geblek banget sih. Nah, si Deadpool ini udah tahu kalau Wolverine itu adalah anggota X-Men yang dimana dia memiliki kemampuan healing factor alias penyembuhan diri sama seperti si Wade Wilson ini ya, seperti itu. Nah, hal ini udah ia ketahui semenjak dia memperhatikan pertarungan Wolverine dan Deadpool versi varian ini di X-Men Origins Wolverine. Sampai akhirnya Deadpool ini memutuskan untuk membunuh variannya karena inilah yang buat para audiens Marvel ini kecewa kan tampilan Deadpool yang gak komik akurat. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were the X-Man. Lalu ada sebuah adegan ketika Deadpool menanyakan apa yang membuat si Wolverine ini gelisah dan merasa takut. Apakah kita harus ke adegan flashback ke arc ketiga? Nah, ini adalah adegan Breaking the Fourth Wall yang dimana Deadpool mengajak semua para audiensnya untuk masuk ke kisah masa lalu Wolverine, yang dimana kemungkinan flashbacknya adalah kisah tentang Wolverine ini pernah dikendalikan oleh Cassandra Nova Xavier dan membantai semua para mutant yang ada di universe-nya tersebut ya. Lalu kita bisa melihat ada penampakan Logan yang berjalan dengan Deadpool sambil diiringi oleh lagu Life is a Mystery yang pernah dinyanyikan oleh Madonna pada tahun 1989, yang dimana memang lagu seperti ini mengisahkan misteri hidup yang gak tahu akan apa yang terjadi di masa depan. Sama halnya dengan Wolverine dan Deadpool ya. Oke, kalau kita mengacu kepada Wolverine ini mungkin dia gak bakal mengira kalau di masa depan dia bakal menjadi pembantai semua para mutant yang dikendalikan oleh Cassandra Nova Xavier, sehingga
Nah inilah yang membuat si Wolverine ini makin jatuh depresi. Sedangkan Deadpool juga mengalami hal yang sama, yang dimana dia gak bakal mengira kalau dia akan berurusan dengan multiverse, dan juga dia gak bakal mengira kalau dia akan menjadi mutant seperti sekarang. Karena Wade Wilson seperti yang kita tahu ya, di film pertama dan kedua dia itu adalah mercenaries alias pembunuh bayaran, yang dimana dia suka main cewek, dia suka main PSK, bahkan sampai dia menjual berbagai macam amunisi-amunisi untuk para geng kriminal. Nah itu adalah kesalahan si Wade Wilson ya, sampai akhirnya dia menjadi pengeksperimen dan akhirnya dia menjadi Deadpool seperti yang kita tahu sekarang ini ya. Jadi ya lagu ini udah membuat kita ingat bahwa Deadpool dan Wolverine mereka itu adalah korban dari sebuah cerita yang ditulis oleh pihak writernya. Kalau kita mengacu kepada Break the Fourth Wall-nya ya seperti itu, anjir lah. Kemudian kita bisa melihat kalau lengan Logan di sini akhirnya terbuka dengan memberikan sebuah gambaran bahwa kostumnya sudah sangat komik akurat, yang dimana otot gedenya udah terlihat dengan jelas ya. Nah hal ini kemungkinan dikabulkan oleh Marvel Studios sendiri, karena memang dari awal proyek ini dibuat, para fans itu mengeluhkan kenapa lengannya Wolverine itu ditutup oleh dengan kostumnya. Makanya dari pihak studio akhirnya memutuskan bahwa lengan Wolverine akhirnya dibuka oleh mereka, sehingga kostumnya akhirnya komik akurat banget ya seperti itu. Jadi wow, lebih sangar sih. Lalu kita bisa melihat di belakang Deadpool dan Wolverine ini ada sebuah tulisan yang bertuliskan Copperhead. Nah hal ini mengacu kepada salah satu karakter Marvel yang bernama Copperhead, yang merupakan villain utama Spider-Man, yang dimana dia juga merupakan anggota dari Serpent Society, sebuah geng kriminal di kota New York yang sangat berbahaya. Nah Copperhead ini pertama kali muncul dalam komik Captain America issue nomor 337 yang dirilis pada tahun 1987 silam. Lalu Deadpool mengatakan bahwa dia nggak bisa menyelamatkan dunia, bahkan dia nggak pernah melakukannya, karena selama dari film pertama sampai ke film kedua ini yang dilakukan hanya menyelamatkan kasihnya dan juga mengurus dendam pribadinya. Sebenarnya tawaran untuk menyelamatkan dunia ini sudah pernah ia mau terima di film pertamanya, ketika Colossus selalu mengajak Deadpool ini untuk bergabung ke tim X-Men dan menyelamatkan dunia. Namun hal itu nggak pernah digubris oleh Deadpool karena dia merasa dia bukanlah superhero, tapi dia seorang pembunuh bayaran, yang dimana hal ini untuk menjadi pekerjaan utamanya bahkan sebelum dia menjadi sosok mutant. Kemudian Deadpool mendesak Wolverine bahwa dia harus membantunya untuk menyelamatkan dunia, karena cuma Wolverine lah yang udah berpengalaman dalam dunia superhero, dan dia juga adalah anggota X-Men terlama di setiap generasinya. Memang kita bisa melihat bahwa track recordnya Wolverine ini dari komiknya, animasi, bahkan dalam versi Fox Universe aja, dia ini udah terlihat jelas bahwa Wolverine udah berpengalaman dalam dunia X-Men. Bahkan dia udah pernah melawan berbagai macam ancaman dari para manusia dan juga dari kaum mutant itu sendiri. Seperti contoh, dia pernah melakukan pertarungan dengan si Sabretooth, habis itu Magneto, Brotherhood of Mutant, bahkan sampai Sentinel buatan Polyvatrax, bahkan sampai dia pernah mencelakai orang yang pernah menciptakannya, yaitu General William Stryker dan yang lain sebagainya ya. Jadi memang dalam track recordnya Wolverine ini udah sangat berpengalaman dalam dunia superhero. Tapi Wolverine selalu berdalih bahwa dia bukanlah seorang superhero. Well, memang sih dari dulu Logan udah pernah mengatakan bahwa dia bukanlah seorang superhero, apalagi seorang pahlawan ya. Karena dia bisa seperti itu karena berkat bantuan dari tim X-Men yang selalu ada bersamanya. Nah ini udah pernah terungkap di animasi X-Men 97, di mana Wolverine selalu dibantu oleh Cyclops, Gambit, Storm, dan juga Jean Grey dalam menghadapi semua ancaman terhadap para mutant. Nah di sini gue punya sebuah teori. Kalau misalkan Wolverine versi ini berada di universe X-Men alternatif yang udah pernah kita lihat di post-credits The Marvels, berarti bisa gue simpulkan kalau Wolverine versi ini udah meninggalkan X-Men sejak lama karena ada rasa bersalah yang telah membalas semua para mutant karena dikendalikan oleh Cassandra Nova Xavier. Atau mungkin Wolverine versi ini dia timbul karena ada percabangan timeline yang diakibatkan oleh Deadpool sendiri ketika dia membunuh variannya di X-Men Origins Wolverine, sehingga terciptalah sebuah timeline alternatif yang buat masa depannya berubah drastis ya. Yang harusnya timeline dari X-Men Origins Wolverine akan nyambung kepada trilogi utama X-Men dari tahun 2000-an awal hingga sampai X-Men The Last Stand.
Tapi akibat ulah Deadpool ini, akhirnya masa depan berubah total, yang dimana kisahnya akan mengarah kepada pembantaian semua para mutant yang terjadi begitu mengerikan akibat ulah Cassandra Nova Xavier yang berkuasa ya. Bisa jadi ya, karena memang si Cassandra ini gak pernah dimention di versi Fox Universe. Tapi karena ini adalah percambangan timeline, makanya bisa jadi Cassandra Nova akhirnya lahir ke dunia dan dia menjadi ancaman serius bagi anggota X-Men. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Lalu di next scene-nya ada sebuah adegan ketika Deadpool melawan semua para pasukan TVA di sebuah hutan, yang dimana kita masih curiga bahwa ini adalah hutan yang sama di film Avengers Age of Ultron, yang dimana hutan ini pernah dijadikan sebagai tempat pertarungan antara para Avengers melawan para pasukan Hydra yang menyekap kedua saudara kembar yaitu Quicksilver dan juga Scarlet Witch. Kemudian kita bisa melihat ada penampakan Cassandra Nova Xavier, yang dimana kita bisa melihat ada begitu banyak perubahan yang ada pada fisiknya, terutama dengan bagian mukanya, yang dimana ternyata mukanya gak sehancur seperti pada versi komiknya. Nah, sebenarnya usia dia dan juga Profesor X itu gak jauh-jauh beda ya. Kan terlihat di komik mereka berdua sama-sama berada di rahim ibu mereka, sampai Charles memutuskan untuk membunuh Cassandra Nova ini karena dia dianggap ancaman olehnya. Maka harusnya cameo dari Profesor X ini harusnya adalah versinya James McAvoy, karena usianya masih sangat muda dan cocok dengan Cassandra Nova yang terlihat masih fresh di film ini ya. Kemudian Deadpool dan Wolverine melakukan pertarungan di dalam sebuah mobil, yang dimana ini melanjutkan di official teaser sebelumnya saat Deadpool terlihat berdarah dan juga ada banyak banget darah yang bercipratan di dalam sebuah mobil. Ternyata itu adalah bekas pertarungan antara dia dan juga Wolverine, yang anjir GG banget lah. Kemudian kita bisa melihat ada Cassandra Nova Xavier di sebuah markas miliknya, yang dimana dia memegang sebuah cangkir yang ada di bagian tangan kanannya. Nah, ini adalah pose yang bersama di versi komiknya, yang dimana si Cassandra Nova ini selalu minum sebuah teh hangat sebelum memulai pertarungan. This is what I'm talking about. Let's fucking go. Let's fucking go. Tapi ada sebuah scene yang buat gua hampir salah fokus ya, yang dimana ternyata markas dari si Cassandra Nova ini dia itu memakai sebuah helm dari Ant-Man yang udah menjadi besar tersebut ya. Berarti bisa gua asumsikan kalau Scott Lang alias Ant-Man di universe ini udah mati terbunuh oleh Cassandra Nova Xavier, yang dimana pastinya dia tewas dalam keadaan ketika dia udah dalam bentuk raksasa alias dalam bentuk Giant Man ya, yang dimana hal ini udah pernah kita lihat dalam film Captain America Civil War dan juga Ant-Man and the Wasp Quantumania. Tapi kalau misalkan kalau Scott Lang udah mati di sini, berarti bisa gua pastikan kalau Avengers sudah ada di sini dong ya. Atau enggak bisa jadi ini adalah Ant-Man versi universe alternatif kah? Gini, ini kan udah tema multiverse ya. Berarti bisa kemungkinan kalau Ant-Man versi ini adalah Ant-Man yang berasal dari Quantum Realm maybe. Seperti yang kita tahu telah Ant-Man and the Wasp Quantumania, Scott Lang yang berusaha mengambil sebuah alat yang diberikan oleh Kang ini, yang dimana alat itu ternyata ada dalam sebuah badai probabilitas yang buatnya untuk menjadi banyak banget semua varian dari Ant-Man sendiri ya. Dan di situ ada Ant-Man yang udah menjadi raksasa dan helmnya terguling ke bawah setelah tubuhnya mengalami spaghetization ya. Nah, kemungkinan helmnya ini gak sengaja terguling keluar dari badai probabilitas lalu nyasar ke timeline alternatif, yang dimana Cassandra Nova Xavier ini berkuasa di universe tersebut. Maybe ya, ini cuma teori liar aja dan juga ini belum ada kepastian dari pihak Marvel Studios-nya. Tapi kalau misalkan kalian punya teori yang lebih liar lagi atau mungkin kalian punya referensi lain maybe, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa berteori lebih liar lagi, oke? Dan di situ ada berbagai macam para cameo mutant yang udah sempat hadir di franchise X-Men tahun 2000-an awal. Di bagian sebelah kiri
ada Lady Deathstrike alias Wiko Oyama yang merupakan mutant yang punya cakar adamantium di kedua tangannya, dan dia pernah menjadi bahan eksperimen dari William Stryker di film X-Men kedua alias X2. Kemudian di belakangnya ada mutant yang bisa berlari cepat seperti Quicksilver, yaitu adalah Callisto yang sempat menjadi Brotherhood of Mutant di film X-Men The Last Stand. Kemudian di samping kanannya ada Azazel yang merupakan mutant yang bisa melakukan teleportasi, dan dia pernah menjadi anak buah dari Sebastian Shaw di sebuah Hellfire Club, tempat klub para mutant di film X-Men First Class. Kemudian di belakangnya ada mutant yang sedang duduk di atas kap mobil. Nah, ini adalah Pyro alias John Allardyce yang merupakan mutant yang bisa memanipulasi api, dan dia merupakan anggota Brotherhood of Mutant yang dipimpin oleh Magneto. Terlihat semua mutant ini mereka sedang menyambut Cassandra Nova Xavier yang akan datang untuk menghampiri mereka. Nah, ini masuk akal sih, karena kalau kita melihat dalam plot cerita yang dimana Cassandra Nova udah membantu semua para mutant, mungkin ada beberapa mutant yang masih selamat, dan akhirnya mereka memilih untuk bekerja sama dengan Cassandra Nova Xavier agar mereka bisa hidup ya. Kemudian di next scene-nya ada sebuah mobil yang dimodif dengan motif api di bagian pintunya. Nah, sebenarnya mobil ini adalah mobil milik Red Skull yang pernah ia pakai di film Captain America First Avengers, karena kita bisa melihat di bagian atas bumpernya ada lambang Red Skull di situ ya. Tapi yang mengendarai mobil ini itu adalah Sabretooth alias Victor Creed versi X-Men tahun 2000 awal, yang memang dia akan menjadi villain utama bagi Deadpool dan Wolverine ketika mereka bertarung di dimensi The Void. Lalu kita bisa melihat ada penampakan Deadpool yang sedang bersama dengan Deadpool dan juga Wolverine, sambil Deadpool mengatakan bahwa ini adalah adegan slow motion yang sangat besar. Well, memang Deadpool ini akan melakukan apapun untuk buat filmnya akan laku di pasaran dan juga keren di mata para audiensnya, karena dia tahu bahwa audiens pasti akan suka dengan adegan slow motion dengan ledakan yang begitu besar di belakangnya ya, seperti itu. Lalu kemudian Wolverine terlihat menyerang Cassandra Nova Xavier di dalam markas helm Ant-Man. Tapi dengan mudahnya Cassandra akhirnya menahan cakar Wolverine dan akhirnya menancapkan di tanah lahan tersebut ya. Tapi scene seperti ini membuat gua callback kepada adegan Magneto yang berhasil mengendalikan cakar adamantium miliknya dan akhirnya mengepaskannya dengan begitu cepat saat Magneto hendak menculik Rogue di film X-Men pertama. Dan hal yang sama juga pernah terlihat di film The Wolverine dalam post-credit scene-nya ketika Magneto mengunjungi Wolverine agar supaya dia ikut dengannya untuk melakukan penyerangan kepada para pihak manusia yang udah menciptakan sebuah robot Sentinel. Kemudian kita bisa melihat ada pertarungan antara Deadpool dan Wolverine yang saling bekerja sama untuk menghadapi satu pasukan. Nah, kemungkinan para pasukan ini adalah pasukan mutant yang dikendalikan oleh Cassandra Nova Xavier. Karena dari tampilan mereka, terlihat mereka ini memakai jubah dan juga pakaian tentara. Dan hal ini juga terlihat di scene sebelumnya waktu mereka semua menunggu Cassandra Nova ini keluar dari markasnya. Kemudian ada sebuah kata-kata yang keluar dari ucapan mereka. Let's fucking go. Let's fucking go. Nah, ini adalah ucapan yang menarik banget sih setelah Marvel Studios yang kemarin mereka itu udah berusaha main aman ya, karena semuanya itu adalah PG-13 yang gak berkesudahan. Akhirnya mereka di project ini berani merilis sebuah project yang sangat dewasa inilah, mantap lah ya. Bahkan KVG aja berani kok mengucapkan kata itu ketika dia berada di acara CinemaCon kemarin dengan gamblang ya, anjir lah. Nah, di closingnya kita bisa melihat kalau Deadpool dan Wolverine ini sedang melompat bersama di dalam sebuah portal yang dimana portal ini mirip dengan portalnya milik Doctor Strange. Tapi di belakangnya ada sebuah penampakan gumpalan asap yang siap untuk menyerang mereka. Yang sepertinya ini adalah Alliance yang berusaha untuk mengejar mereka dan dia merupakan penguasa dari The Void tersebut. Nah, di sini ada sebuah dua teori liar yang gua dapatkan untuk adegan ini. Teori pertama, jika portal ini akan mengarah kepada Doctor Strange, kemungkinan portal ini akan tembus kepada pertarungan Avengers Endgame, yang dimana Doctor Strange ini membuka sebuah portal untuk memanggil semua para Avengers dari berbagai macam planet, gak cuman bumi doang ya. Nah, kalau kalian masih ingat, ada sebuah adegan ketika Doctor Strange ini memanggil semua para korban snap Thanos yang terjebak di planet Titan setelah mereka kalah dengan Thanos di film Infinity War, yang dimana situ terlihat ada Peter Quill bersama dengan anggota Guardians-nya dan juga ada Spider-Man.
makanya bisa gua pastikan bahwa Deadpool dan Wolverine ini akan menyusup ke pertarungan Endgame menghadapi Thanos. Atau teori kedua, ketika Deadpool dan Wolverine ini masuk ke portal Doctor Strange ini adalah sebuah panggilan yang disengaja, yang dimana mereka akan masuk kepada era peperangan semua para multiverse di film Avengers Secret Wars mendatang. Seperti yang kita tahu ya dalam acara CinemaCon kemarin ya, bahwa ada sebuah adegan ketika Thor ini menangisi kematian Deadpool di Secret Wars. Dan juga ada sebuah kabar yang mengatakan kalau film ini akan menjadi jembatan ke Avengers Secret Wars mendatang. Nah, di teasernya kita bisa melihat ya, ada penamakan cover komik Secret Wars ketika Wolverine berusaha menyerang Deadpool di dimensi The Void. Waduh, ada banyak banget sih teori yang bisa kita ambil ya, kalau portal ini akan menuju kemana kayak, well, kita kurang tahu ya. Tapi kalau tadi kalian sendiri, gimana pendapat kalian? Kalian lebih setuju mana dengan teori gue tadi? Teori pertama kah atau teori kedua? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin kalian punya teori yang lebih liar lagi dari ini, silahkan kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ya. The one thing that Feige said is off limit. White girl interrupted? Even Forrest Bump. Lalu trailer ini ditutup dengan logo Deadpool and Wolverine yang begitu khas banget. Tapi di akhir ada sebuah adegan tambahan ketika Wade Wilson ini menegur Blind Al untuk menyebut kata kokain, karena kata-kata itu sangat dilarang oleh Kevin Feige selaku pencipta Marvel Studios. Dan Blind Al malah menyebut semua kata-kata yang sangat terlarang itu ya. Dan Wade sebenarnya mau mengucapkan kata-kata itu ya, tapi dia nggak bisa karena dia ada kontrak dengan Kevin Feige untuk project MCU ini. Dan tentu aja ini adalah adegan Breaking the Fourth Wall yang sangat teliti banget sih. Dan film ini siap dirilis pada tanggal 26 Juli tahun 2024, yang berarti di Indonesia akan siap tayang di tanggal 24 Juli tahun 2024 nanti ya, seperti itu. Wow, gila sih, gue sangat gak sabar banget sih pengen lihat project MCU yang satu ini. Wow, gila. Oke, itu cuma mengenai breakdown soal Deadpool and Wolverine official trailer yang memang memiliki banyak sekali detail dan juga teori yang kita ungkapkan untuk kalian semua. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.